Biar update nonton berita online di YouTube. Ya apa ya? Kita coba lihat channel YouTube Net TV Net TV. Selamat subuh. Pemerintah Korea Tengah berupaya mengurangi dampak krisis pangan dengan cara mengembangkan alat pemusnah massal manusia. Bersama saya Bung Ahoy, selengkapnya di Lintas Subuh. Berita pertama, pemimpin Korea Tengah Kim Ul menyatakan keinginannya dalam pengembangan program pemusnahan manusia massal. Hal ini disampaikan Kim Ul pada saat konferensi pers di kota Yonglek pada tanggal 31 Februari 2017. Menurutnya jumlah manusia di bumi sudah terlalu banyak dan mengakibatkan banyak kerusakan dan krisis global. Bagaimana di Indonesia sendiri? Langsung saja kita bergabung bersama Bung Alex di Kampung Anak untuk mewawancarai warga. Selamat siang. Menanggapi isu pemusnahan manusia yang terjadi di Korea Tengah, bagaimana pendapat warga di Kampung Anak sendiri? Bersama saya Bung Alex, mari kita wawancari warga. Permisi Pak, selamat siang. Dari Net TV, dengan Bapak siapa ya? Oh, saya Pak Sober saya. Dengan Ibu? Ya Bu Subur Mas. Oh iya. Gini Pak, mau tanya-tanya. Kenapa sih Pak di sini kok namanya itu Kampung Anak? Ya di sini tuh kampung anak soalnya banyak anak kecilnya lah, banyak anak-anaknya di sini. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sendiri udah punya anak berapa? Anak saya sudah 14 Mas. Ini mau yang ke-15. Ya, niatnya saya mau bikin 22 lah. Oh, makanya dinamai Kampung Anak. Nah, kayak gitu Mas. Gini Pak, menanggapi isu yang terjadi di Korea Tengah saat ini tentang pemusnahan manusia, bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai isu tersebut? Ya kalau saya sendiri nggak terlalu peduli Mas. Selama yang di sini tuh aman, tentram, saya oke aja. Ya. Jadi bagaimana jika hal tersebut direalisasikan di kampung ini Pak? Ya kalau yang dimusnahkan itu ya anak saya ya bikin lagi ya Maya. Ya. Ya kalau istri saya ya kan ya cari lagi dah. Bapak kok jahat. Ya kalau saya jangan sampai lah Mas. Baik, terima kasih Pak ya atas wawancaranya. Sama-sama. Ya, Iya. makasih Mas. Sekian laporan dari Kampung Anak, Bung Alex Bung Tejo melaporkan untuk Net TV. Fokus kok ya nganggur. Ada-ada aja nih. Katanya TV tadi di Korea Tengah menganggap manusia sebagai parutan. Masa sih? Kok aku ragu ya? Tanya dosen dulu Selamat subuh Bu. Jadi di sini saya menanyakan mengenai kemarin saya Bu melihat ada di Korea Tengah itu ada konsep manusia sebagai polutan Bu. Nah menurut pendapat Ibu bagaimana? Oh ya sebelumnya polusi itu apa ya Bu? Polusi adalah nama lain dari pencemaran, yaitu kondisi turunnya kualitas lingkungan akibat adanya penambahan zat organik maupun anorganik pada waktu dan lokasi yang tidak tepat sehingga melewati jumlah normalnya dan menyebabkan lingkungan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi gitu ya Bu. Nah Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai konsep manusia sebagai polutan yang terjadi di Korea Tengah ya Bu? Pertambahan jumlah manusia yang pesat memang menyebabkan banyak pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Namun, dengan pemikiran dan tindakan yang benar, pencemaran dan meledaknya populasi manusia dapat diatasi dengan baik, sehingga menurut saya manusia tidak termasuk polutan.
Nah, Bu, kalau seandainya manusia benar-benar punah dari bumi, bagaimana ya, Bu, keadaan bumi saat ini? Jika manusia benar-benar musnah dari bumi, maka keadaan bumi... Apa jadinya jika manusia benar-benar musnah dari bumi? Mari kita lihat pengaruhnya dari lingkup mikro dan lingkup makro. Lingkup mikro. Bangunan dan infrastruktur yang ada saat ini lebih mudah rapuh jika dibandingkan dengan bangunan zaman dahulu yang rata-rata terbuat dari batu sepenuhnya. Seperti rumah kita yang akan rapuh dan hancur dalam beberapa waktu tanpa adanya perawatan yang baik. 71% bagian bumi tersusun atas air. Air dalam bentuk uap melembabkan udara dan menyebabkan adanya pelapukan dan korosi. Demikian pula dengan rumah kita. Jenis tanaman perintis seperti jamur dan lumut akan tumbuh hingga suatu saat akarnya akan masuk ke dalam tembok dan menyebabkan bangunan rumah menjadi hancur. Aliran air yang diatur melalui saluran air tanpa adanya perawatan yang baik akan menyebabkan air meluap. Tanpa adanya pohon yang mampu menyerap air, maka akan terjadi banjir. Dalam beberapa waktu, genangan air akan menjadi ekosistem baru bagi tumbuhan dan hewan. Dalam kurun waktu 500 tahun, bumi akan kembali pada keadaan seperti sebelum dilakukan pembangunan oleh manusia. Lingkup makro. Seperti kita ketahui, sejak zaman revolusi industri hingga saat ini, digunakan fosil untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Dan dari bahan yang sama pula dihasilkan barang-barang yang sulit untuk diuraikan oleh alam. Penggunaan fosil untuk industri meningkatkan kadar karbon di udara dan menyebabkan temperatur bumi meningkat. 3 bulan setelah manusia menghilang, tanpa adanya industri di bumi, polusi menghilang. 1 tahun setelah manusia menghilang, kadar karbon di udara berkurang melalui proses fotosintesis. 200 tahun setelah manusia menghilang, kuantitas karbon di bumi kembali normal. Dan dalam kurun waktu 30.000 tahun setelah manusia menghilang, bumi kembali pada keadaan sebelum adanya manusia, terkecuali sampah plastik, yang membutuhkan waktu beribu-ribu tahun untuk diuraikan. Terima kasih, Bu. Jadi, manusia itu bukan polutan, tapi bisa menyebabkan banyak pencemaran dan peledakan populasi jika mereka tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Oh, jadi gitu. Jadi, apakah manusia itu polusi? Jawabannya di tangan Anda.